rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah. Hari ini kita masuk di jenis ke-28. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa sayyidil khalqi ajma'in, Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. An-naw'u tsamin wal 20, adabut thalibil hadis. Jenis yang ke-28 dari adab penuntut ilmu hadis. Yang bagilahu bal yajibu alaihi ikhlasun niyati lillahi. Ini kita ya sebagai pelajar. Kalau kemarin, kalau antum nanti jadi pengajar. Fima yuhawiluhu min dhalika wala yakun qasduhu aradan minad dunya. Sepantasnya untuk penuntut ilmu hadis, bahkan wajib atasnya untuk mengikhlaskan niatnya kepada Allah Azza wa Jalla pada apa-apa yang diusahakan dari hal tersebut. Apa yang dia usahakan dari belajar harus ikhlas. Niatnya karena Allah. Jangan terpaksa karena orang tua, karena dunia, karena apapun. Tapi harus karena Allah. Karena kita ibadah ini. Belajar itu kan ibadah. Jadi harus ikhlas. Dan tidak menjadikan niatnya sebagai tujuan dari dunia. Enggak boleh tujuannya dunia. Antum pergi belajar supaya nanti bisa pulang diangkat jadi ustaz. Kan? Enggak boleh. Iya. Terus Faqad dzakarna fil muhimmati zajri asyadidi wa tahdidi al-aqidi ala dzalika. Maka sungguh kami telah menyebutkan pada muhimmat larangan pada al-muhimmat, maksudnya al-muhimmat muqaddimah. Iya. Sebenarnya ini di beberapa cetakan ya. Maksudnya di sini sebenarnya al-muqaddimah. Pada pendahuluan. Judul. Pada muqaddimat, larangan keras dan ancaman yang kuat pada hal tersebut. Yaitu bagi orang yang tidak ikhlas niatnya dalam belajar atau niat tapi karena dunia. Wal yubadir ila sama'il ali fi baladihi. Dan hendaklah dia bersegera untuk mendengarkan orang yang berilmu pada negerinya. Al-ali maksudnya orang yang sudah tua ya. Di negerinya. Jadi jangan dulu pergi negeri lain. Iya. Negerimu dulu. Iya, negerimu dulu. Kalau sudah belajar di negerimu, baru pergi rihlah. Iya, jangan langsung pergi rihlah sebelum belajar. Sebelum belajar dulu di negeri kita. Negeri kita sendiri. Terus. Ini adab bagi penuntut ilmu. Fa'idha staw'aba dzalika intaqala ila aqrabil biladi ilaihi. Maka apabila engkau telah mengambil semuanya dari hal tersebut, maka apabila dia telah mengambil semuanya dari hal tersebut, maka dia berpindah kepada negara yang lebih dekat padanya. Au ila a'lama yujadu min buldani wa huwa rihlah, atau kepada lebih tinggi apa yang didapati dari negerinya, dan dia adalah rihlah. Atau yang paling jauh, enggak apa-apa. Itu disebut dengan apa? Rihlah. Artinya setelah kita belajar di kampung kita, di daerah kita, maka kita melakukan rihlah, perjalanan untuk belajar. Iya, terus. Wa qad dzakarna fil muhimmati sama tadi muqaddimata. Wa qad dzakarna fil muqaddimati. Sama muhimmah baca sih, itu cetakan. Wa qad dzakarna fil muhimmati wa syar'iyyatan dzalika. Dan sungguh kami telah menyebutkan pada pendahuluan yang disyaratkan pada hal tersebut. Qala Ibrahim. Artinya disyariatkan orang itu melakukan rihlah. Rihlah itu disyariatkan, itu sunnah. Itu adalah sunnah. Jangan hanya di negerinya kau baru tidak pernah pergi melakukan rihlah.
Itu sunnah para nabi. Nabi Musa rihlah. Ya, para nabi dan Rasul Allah rihlah. Para sahabat rihlah. Ya, para ulama melakukan apa? Rihlah. Jangan puas sudah belajar di kampung langsung di situ saja. Iya, lakukanlah rihlah. Qala Ibrahim ibnu Adham rahmatullahi alaihi. Inna allaha la yadfa'ul bala'a an hadhil ummati birihlati ashabil hadis. Masya Allah. Harus orang berbahagia kalau adanya orang melakukan rihlah perjalanan, belajar. Masya Allah. Ibrahim ibn Adham rahmatullahi alaihi berkata, sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu bencana dari umat ini dengan rihlanya penuntut ilmu hadis. Masya Allah. Jadi dengan adanya orang pergi belajar, itu sebab dihalanginya musibah. Ya, banyaknya orang pergi melakukan rihlah. Makanya biasanya orang kalau turun musibah jarang rihlah dari daerahnya. Kan biasa orang turun musibah baru pergi rihlah. Pergi rihlah. Iya kan Abu Zakaria? Sebelum musibah banyak orang rihlah dari sana. Tidak ada tak? Iya. Iya. Ada musibah baru pergi rihlah. Harus kita belajar. Alhamdulillah. Kalau bukan musibah, tidak kenal Abu Zakaria sunnah ya. Alhamdulillah. Qalu wa yanbaghi lahu an yasta'mila ma yumkinuhu min fadailil a'malil waridati fil ahadits. Mereka mengatakan dan sepantasnya untuk penuntut ilmu hadis untuk mengamalkan apa yang memungkinkan dari keutamaan amalan yang datang pada hadis. Jadi ada hadis kan menjelaskan utamanya beramal, demikian beramal. Sepantasnya dia berhias juga dengan itu. Tapi kalau memungkinkan. Iya, dia datang misalnya 2 rakaat sebelum subuh, dia jaga itu. Karena dia harus berhias dengan fadail al-a'mal sambil dia belajar. Dia bisa mungkin. Terus Kana Bishru ibn al-Haris al-Hafi yaqulu ya ashabal hadis addu zakat al-hadisi. Masya Allah. Min kulli mi'ati hadithin khamsata ahaditha. Tidak harus semua hadis yang kita hafal, yang kita dapat, harus kita amalkan. Tidak. Sebagian orang bilang, kalau saya tidak amalkan, tidak mau saya sampaikan. Tidak harus semuanya. Lihat kata mereka, apa itu? Bishr ibn Haris al-Hafi dahulu mengatakan, wahai penuntut ilmu hadis, tunaikanlah zakat hadis kalian. Dari setiap 200 hadis, engkau mengamalkan 5 hadis. 200 minimal antum amalkan berapa? 5. Itu 10 hadis antum amalkan begitu ya? 20. Hah? 20 hadis tak? Kan 200. 200. Kalau diambil 5 berapa itu? 40. Dia bukan kali 5. Kalau 40, antum amalkan 40 satu hadis tak? Kalau 40 lagi berarti hanya 2 hadis. Itu sudah berapa itu? 80. 40 lagi 120 terus? Itu nyari. Iya, begitu biasa hitung harga. Masya Allah tahu. Iya. Nah, mantap. Lanjutkan. Alhamdulillah. Jadi dari 200 hadis tunaikan zakatnya. Berapa zakatnya 200 hadis? 5 hadis. Kita minimal 5 hadis berhias dengannya. Berhias dengannya. Jadi itu yang disebutkan. Jadi ada buku hadis yang antum hafal, tunaikan. Iya. Bahkan para ulama walaupun sekali. Imam Ahmad pernah berbekam sekali. Karena pernah dapat hadis. Iya, pernah dapat hadis, Nabi berbekam, bayar. Dia berbekam, bayar juga. Amalkan hadis. Wa qala Amr bin Qais al-Mala'i Mulai idza balaqaka syai'un minal khairi fa'mal bihi. Baik, betul. Fa'mal bihi walau marratan. Masya. Takunu min ahlihi. Takun min ahlihi. Amr bin Qais al-Mulai mengatakan, apabila sesuatu dari kebaikan sampai kepadamu, maka amalkan dengannya walaupun 1 kali. Ingat,
Itu paling penting. Datang kepada kita, tidak harus rutin. Tidak. Kadang kan kita tidak bisa rutin. Karena banyaknya hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau sampai kepadamu kebaikan, amalkan. Walaupun sekali, maka kamu termasuk ahli. Orangnya. Dan antum dianggap orang beramal dengan itu, walaupun hanya sekali. Nah, buku-buku seperti ini kita baca, membuat kita lebih dalam belajar dan mengamalkannya. Qala Waqi idza aradta hifdzal hadisi fa'mal bihi. Waqi mengatakan, apabila engkau ingin menghafal hadis, maka amalkan dengannya. Kalau antum mau hafal, amalkan. Kenapa kita bisa hafal hadis rakaatan? Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka rakaatain. Hafal di luar kepala itu kenapa? Setiap masuk masjid kita ingat itu hadis. Iya kan? Kalau masuk masjid, rukuklah 2 rakaat, salatlah 2 rakaat. Setiap adzan subuh, langsung kita pergi wudhu. Lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Kita hafal hadis karena kita amalkan. Jadi kalau kamu mau hafal hadis, amalkan. Amalkan. Kalau kita tidak amalkan, tidak dihafal. Dipahamkan? Iya, misalnya, dan itu terasa. Saya misalnya di hadis, karena tidak hafal. Tapi karena sering orang tanya, dan saya sebutkan, akhirnya dihafal. Nanti orang tanya, keluar lagi sendiri. Lancar seperti dihafal. Padahal awal tidak dihafal. Cuma ada orang bertanya, dicari. Akhirnya seperti dihafal. Karena diamalkan. Masya Allah. Terus. Qalu wala yutawwil ala syaikhi fis sama'i hatta yujirahu. Mereka mengatakan, dan janganlah atas syekh memperpanjang. Dianya. Murid ini bukan syekh. Janganlah atas dia memperpanjang atas syekh pada pendengaran hingga membuatnya bosan. Ketika mendengarnya hingga membuatnya bosan. Jangan dia perpanjang syekh ketika dia mendengar. Artinya kan syekh juga tidak boleh memperpanjang kepada murid. Nah, karena nanti murid akan bosan. Dia juga, kalau syekh sudah mulai dilihat, gurunya mulai dilihat bosan, jangan perpanjang. Cukup saja. Nanti lain kali lagi. Dipahamkan? Kalau lihat syekhnya bosan, jangan diperpanjang. Qala Az-Zuhri idza tala al-majlisu kana lisyaitani fihi nasibun. Az-Zuhri mengatakan, apabila majelis terlalu panjang, maka ada bagian untuk setan padanya. Kalau panjang mulailah setan masuk. Kapan ini menikah, kapan ini ke Yaman, kapan. Begitu kalau sudah panjang. Makanya kalau antum sudah lama di RBA, jam di sini, pergi saja. Karena pasti antum mulai bosan. Paham kan? Yang penting masih belajar. Pergi saja ke tempat lain. Ada masa bosannya orang. Kalau misalnya mulai ini kita tergoda ini dalam belajar. Mulailah kerja, maka pergi belajar ke tempat lain. Supaya hilang lagi bosannya itu. Sebelum karena kalau kita langsung putuskan apa yang kita dapat waktu itu dibisikkan, kita merugi nanti. Dibusikan misalnya untuk pergi kerja. Karena kita sudah bosan belajar. Tapi setan mulai punya bagian. Akhirnya dibisikkan lagi kepada kita, bagus kamu kerja. Kalau kita jawab itu, selesai kita. Hilang kita dari ilmu. Hilang. Begitu. Nah, teman yang pergi belajar bosan juga sama kita, seperti kita, tapi pergi belajar jadi ustadz, kita masih jadi pekerja. Paham Ahmad? Ahmad mulai bosan. Dia putuskan dirinya jual bakso. Tidak belajar. Sudah. Nanti dia jual bakso terus. Makanya saya kalau melihat orang mulai bosan, biasa kalau pas ada rezeki, ke Yaman kok saya. Kalau pas ada rezeki, ada banyak sudah. Alhamdulillah. Teman-teman kalau mulai bosan saya kasih begitu. Tapi kalau pas ada uang, kalau tidak ada uang, tinggal doa saja. Mau dia apa? Ada orang mulai bosan. Dia bilang, Ustaz, saya mau menikah. Saya bilang, ke Yaman. Ada tempat santri saya kasih begitu. Alhamdulillah, sekarang dia di Yaman. Tidak muncul-muncul niat menikah. Sebenarnya bukan masalah mau menikah. Tapi ketika seorang sudah bosan, setan punya bagian. Itu harus antum pahami.
Kalau antum sudah mulai lama belajar, akan datang itu masa bosannya. Apalagi kalau silsilah semua selesai. Kalau semua silsilah pelajaran itu selesai, mulailah bosan. Ketika bosan, masuklah setan. Ini kata Imam Zuhri ini. Ini Amirul Mukminin dalam hadis. Iya, Imam Zuhri bilang begini. Kalau sudah panjang, tidak harus panjang satu majelis. Lama seorang sama guru. Iya, kecuali dirahmati oleh Allah. Karena sebagian ulama dulu juga sudah 20 tahun sama gurunya, tidak bisa-bisa. Iya, tapi kadang itu muncul bosan. Iya, maka pasti ada bagiannya setan. Ada bagiannya setan. Dari sinilah kita dituntut nanti. Kalau guru itu paham hal tersebut, peka, punya guru itu kita punya pengalaman, gurunya punya pengalaman banyak, melihat santrinya bosan, pasti diarahkan. Bukan dia yang dia mau. Bukan dia yang dia mau. Karena kan kita mau begitu, sebenarnya karena bosan kita belajar. Sehingga setan punya masuk, tadinya sebenarnya syahwat kita tidak terlalu tinggi, tapi dia kasih masuk. Akhirnya setan mengarahkan kita ke tidak belajar. Oh ya, menikah saja. Murid langsung datang saat mau menikah. Guru juga tidak peka. Oh ya, menikah, bismillah. Langsung begitu. Padahal ini dia bilang begitu itu karena bosan. Capek dia belajar. Seharusnya kalau peka jangan. Lanjutkan dulu belajar di mana. Karena setelah itu ternyata tidak ada itu keinginan menikah lagi. Itu menunjukkan apa? Itu namanya pelajaran. Ternyata bukan masalah mau menikah, tapi bosan. Setan sudah punya bagian di situ. Itu nanti yang harus antum pahami. Kalau ada muridnya antum nanti suatu saat, itu harus antum pahami. Tidak selamanya muridnya datang izin menikah, langsung antum izinkan. Atau murid datang izin bekerja, langsung antum bilang, oh ya bekerja. Iya, perlu antum tahan. Karena kadang setan lewat orang tua, setan lewat keluarga, setan lewat perempuan, setan lewat teman, lewat pekerjaan. Banyak itu setan. Banyak itu setan. Iya, sekarang lewat HP. Setan lewat HP. Iya. Banyak ceritanya. Saya bilang begitu. Orang sudah mulai pegang HP, lama-lama tidak hadir, lama-lama pergi. Lewat HP. Jadi sebenarnya sudah bosan, tapi masih ditahan di situ, akhirnya itulah masalah. Makanya saya waktu ketemu sama saya, seharusnya antum kalau lihat begitu, gak usah antum tahan orang di program. Gak usah bilang ditahan di program itu. Walaupun antum bilang orang itu bagus, kalau dia terus, jangan. Dia sudah bosan itu, dia akan cari alasan untuk pergi. Untuk keluar. Pasti begitu. Iya, dan saya bilang sama saya, makanya kalau ada begitu, jangan tuh paksa. Ya bahaya, nanti dia tidak jadi belajar. Kan ditahan. Dipahami kan? Ini dia ucapan ini yang harus antum pahami. Ini kan orang berpengalaman. Idza tolal majlis kana lisyaitani fihi nasibun. Jika majelis sudah panjang, sudah lama, maka setan ada bagian pada majelis itu. Ada bagian pada majelis itu. Wal yufid ghairahu minat talabati wala yaktumu syai'an minal ilmi raja'a az-zajru an dzalika. Dan hendaklah memberikan faedah selainnya dari terhadap penuntut ilmu. Paham dah? Inilah kenapa kita bilang ada murojaah bersama. Itu biasa dilakukan oleh ulama dari dulu. Yes, sampai sekarang ini. Supaya antum melatih kasih faedah teman yang lain. Ada paham ini? Karena penuntut ilmu harus begitu. Harus kasih faedah teman yang lain. Jangan bilang masih belajar. Enggak. Apa yang ditahu kasih faedah. Teman yang lain. Murojaah bersama. Mulai murojaah bersama. Pokoknya kasih faedah teman lain. Jangan duduk saja. Duduk saja tidak pernah mengajarkan kepada teman. Padahal kita bisa paham. Artinya mulailah cari korban. Jangan korban orang luar. Korban sini saja. Misalnya di pesantren. Korbannya orang situ saja dulu. Supaya nanti kalau salah masih ada gurunya. Yang dia tanya. Paham kan? Terus. Dan janganlah dia menyembunyikan sesuatu dari ilmu. Jangan sembunyikan. Jangan pernah bilang, jangan deh nanti dia pintar. Lebih pintar daripada saya. Jangan. Atau dia bodoh-bodoh sedikit dulu. Kasih salah-salah. Jangan sembunyikan sedikit pun. Maka sungguh telah datang larangan dari hal tersebut. Qalu wala yastankifu an yaktuba
amman huwa dunahu fil riwayati wad daroyah Di. wad diroyah. Masya Allah. Mereka mengatakan, dan janganlah janganlah lihat enggan untuk menulis dari orang yang dia lebih rendah pada periwayatan dan diroyah, Pelajarannya. pada pelajarannya. Paham tak? Jangan sampai kita merasa enggan untuk menulis dari apa kita istilahnya? Junior. Nggak, kita RBA 3. Nggak boleh mau menulis dari RBA 4. Nah, kalau ada ilmu, paham kan? Tulis darinya, dengar darinya. Nggak ada masalah. Sebagai penuntut ilmu, kita harus mendengar orang di bawah, orang di atas, orang yang sama dengan kita. Sama dengan kita. Teman seangkatan, di bawah, di atas. Dengar semua. Iya, dengar semua. Kalau antum latih itu, nanti antum terbiasa mendengar semua ustaz. Tapi kalau antum temanmu saja tidak, nanti pilih-pilih juga ustaz. Iya, padahal semuanya ada saja faedahnya. Qala Waqi la yanbulu rajulu hatta yaktuba amman huwa fawqahu wa man huwa mithlahu wa man huwa dunahu. Masya Allah. Ucapan penuh dengan hikmah ini. Waqi mengatakan, dan tidaklah seorang itu dikatakan mulia. Artinya tidak akan mulia dia. Tidak akan muncul tunasnya nanti. Iya, menjadi orang yang mulia, diambil ilmu darinya. Hingga ia menulis dari orang yang lebih tinggi darinya dan semisalnya, dan orang yang lebih rendah darinya. Paham tak? Artinya tidaklah seorang itu nanti akan menjadi mulia sampai menulis dari lebih tinggi angkatannya, sama angkatannya, atau di bawahnya. Tidak masalah itu orang duduk ya di yang kelas yang dia sudah tidak level di situ. Tapi kalau tidak paham, duduk saja. Daripada kita tidak duduk, akhirnya tidak paham-paham. Karena kita tidak mau mengulang. Tidak mau mengulang. Kalau mau mulia, harus di bawah, di atas, di sama. Qala Ibnu Salah, walaysa bimuwaffakin man dayya'a syai'an min waqtihi fil istikthari nasyuyukhi limujarradil kathrati wasiyatiha. Ibnu Salah mengatakan, dan bukanlah seorang yang sukses itu adalah orang yang menyia-nyiakan dari waktunya untuk memperbanyak dari guru-guru, hanya sekedar banyak dan wasiatnya. Jadi bukanlah muwafak orang sekedar memperbanyak guru. Pokoknya bagaimana banyak guru. Banda enggak. Iya, orang memperbanyak guru dan memperbanyak wasiatnya saja. Iya, itu bukan orang yang muwafak. Lebih baik kita fokus. Ini sebagian orang kan begitu. Iya, gurunya banyak sekali. Sudah ada gurunya sini misalnya, sudah ada pengajar nahwu. Pergi lagi cari-cari lagi nahwu. Iya, cari-cari lagi bahasa. Sebagian teman begitu. Sudah ada nahwu di sini, pergi lagi di Albir. Itu namanya turun gunung, bukan naik. Iya, apa yang kita bisa dapat? Kan begitu contoh saja. Tidak ada yang lebih tinggi. Kita tidak ada tempat lain yang bisa antum dapatkan nahwu sampai tinggi begitu. Paham kan? Begitu. Orang sudah ada belajar akidah, pergi lagi. Ada tauhid, ada gurunya tapi begitu. Iya. Dia tidak gunakan gurunya. Pergi mau cari tempat lain. Akhirnya ke sana lagi, mau pindah lagi. Sana lagi, mau pindah lagi. Ya, sudahlah. Orang suka pindah-pindah itu. Selesai. Tanda mati konyol. Teman-teman dulu bilang, hubul intikol alamat mati konyol. Gabung antara Arab dan Indo. Suka pindah-pindah, tanda dia mati konyol. Qala walaysa min dzalika qawlu Abi Hatim ar-Razi idza katabta faqamisha wa idza hadatta fafattasha fafattisha. Maka bukanlah dari ucapan Abu Hatim ar-Razi, bukan dari hal tersebut ucapan Abi Hatim ar-Razi, apabila engkau menulis maka kumpulkan, apabila kamu menceritakan maka koreksikan.
Qala Ibnu Salah, "Tsumma la yanbaghi li talibil hadithi an yaktasara Yaktas. yak yaktasira ala mujarridi sama'ihi wa kutubihi min ghairi fahmihi wa ma'rifati wa yakunu qad at'aban nafsahu wa lam yadhfar bi ta'ilin." Ibnu Salah mengatakan, kemudian tidak sepantasnya untuk penuntut ilmu hadis untuk meringkas dari Untuk terbatas dari sekedar mendengarkan dan mendengar dan menulis dari selain memahaminya dan tanpa memahaminya dan mengetahuinya. Paham dah? Tidak sepantasnya penuntut ilmu hanya terbatas sekedar dengar, tulis, tidak paham. Nah, jangan. Dengar, tulis, paham. Harus begitu. Kalau tidak paham, bilang, belum paham. Karena itu ada. Nah, ini nanti kalau antum jadi guru, begitu. Jadi jangan biarkan itu muridmu hanya tulis, dengar. Harus paham. Karena kalau kita yang tidak kasih tahu begitu, siapa lagi? Ya kan, jangan biarkan, biar dia tidak paham. Dia susah juga dikasih paham. Paling bodoh kamu kurasa. Iya. Tidak boleh begitu. Karena tidak sepantasnya bagi penuntut ilmu itu, dia hanya dengar, tulis, tanpa paham. Harus dengar, tulis, paham. Dia dengar, dia paham. Dia tulis, dia paham apa yang dia tulis. Anda paham kan? Ini sebenarnya sebagai penuntut ilmu, tapi kita juga nanti calon guru harus paham seperti itu. Jangan sampai kita tidak peduli. Kita cuma pedulikan bagaimana dia tulis, bagaimana dia dengar. Tidak pedulikan bagaimana dia paham atau tidak. Dipahamkan? Harus lengkap itu. Kasihan orang belajar banyak, lama, tapi cuma capek. Maka kata beliau, lihat kata Ibnu Salah. Maka sungguh ini membuat dirinya lelah, capek, dan tidak mendapatkan sesuatu yang berharga. Dia akan capek saja, tidak ada hasil. Kalau ada orang hanya sebagai pendengar, dia datang ke sini, lumayanlah daripada di rumah banyak kerjaan. Ke sini hanya mendengar, atau menulis supaya nanti kalau ditanya, ada di tulisanmu nak? Iya ada, ini banyak. Tapi dia tidak paham sama sekali. Ini hanya capek. Tidak ada hasil sama sekali. Tidak ada hasil sama sekali. Masya Allah. Tsumma hatta ala sama'il kutubil mufidati minal masanidi wa sunani wa ghairiha. Kemudian mendorong atas mendengarkan kitab yang berfaedah dari sanad-sanad dan sunan-sunan dan selainnya. Itu Ibnu Salah. Setelah beliau mengatakan tadi itu, beliau mendorong kita untuk mendengar hadis kitab-kitab bermanfaat dari kitab-kitab musnad dan dari kitab-kitab sunan. Dari kitab-kitab sunan dan selainnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, kita lanjut lagi besok insyaallah. Subhanallah. Hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta